Ini adalah rahasia sosial media dibentuk untuk beneran bikin kita konsumtif, ketagihan, dan tidak akan lepas dari ketergantungannya. Hai, balik lagi bareng gue Omar di channel Pembelajar Produktif, dan kita masuk ke segmen yang kita tunggu-tunggu, sebuku sepekan. Gue mengajak lo untuk baca satu buku tiap pekannya, tapi kalau lo belum bisa, silahkan bisa ikuti summary kita di YouTube. Dan kita akan mengupas tuntas buku-buku yang gue baca yang bener-bener powerful, bener-bener life-changing. Semoga lo mendapatkan banyak insight dari sana. Sebelumnya kita sudah pernah mengulik satu buku Nir Eyal, judulnya Indestructible. Sekarang kita akan membahas satu buku yang ditulisnya lebih awal, yaitu Hook, atau bagaimana cara membuat orang ketagihan menggunakan sebuah produk. Ini sangat menarik karena buku Indestructible justru membuat kita supaya nggak terdistraksi oleh contohnya sosmed. Buku Hook justru ditujukan untuk para produk designer sehingga bisa membuat produk atau teknologi yang membuat orang adiksi, yang membuat orang ketergantungan dan ketagihan. Jadi justru kita bisa memahami dari dua belah sisi. Kita memahami bagaimana sosial media dibangun, karena ini adalah aplikasi yang paling sering digunakan saat ini, makanya sering digunakan studi kasus, dan kenapa sosial media itu membentuk ketergantungan usernya, kita semua. Ada 4 komponen dalam Hook di gambar ini, yang mana ini sebuah siklus dari 1, 2, 3, dan 4. Yang pertama adalah trigger. Sama seperti pembentukan kebiasaan lainnya, kita butuh trigger. Apa itu? Apa yang memicu kita untuk melakukan sesuatu? Sebagai contoh, di sosial media, triggernya adalah ada notifikasi yang muncul di handphone kita. Ada seseorang yang nge-like postingan kita. Oh, ada yang komen. Oh, ada yang follow. Itu adalah sebuah trigger yang membuat kita melakukan sebuah aksi. Yang kedua adalah action atau aksi itu sendiri, yaitu apa yang kita lakukan setelah muncul trigger tadi, yaitu kita membuka sosial medianya. Harus ada aksi yang dilakukan oleh user atau pengguna. Dan yang ketiga adalah reward. Harus diberikan reward setelah kita melakukan sesuatu. Ternyata kita merasa senang soalnya melihat postingan kita di like. Kita merasa senang, kita bisa tahu informasi terkait teman kita. Kita senang melihat foto-foto lama di sosial media kita. Siklus ini adalah siklus dasar dalam pembentukan kebiasaan. Trigger, action, dan reward. Namun yang menarik adalah jangan hanya sekedar membuat reward, tapi buatlah variable reward. Apa itu? Ketika kita melakukan sebuah action, kalau rewardnya udah expected sama-sama aja setiap saat, maka kita tidak akan benar-benar tertarik melakukannya lagi. Tapi kalau ada variable reward, artinya rewardnya bisa berbeda-beda. Saat kita membuka sosial media, terkadang like-nya 10, kadang 100, kadang banyak. Terkadang kita bisa melihat foto teman-teman kita, video mereka, momen-momen tertentu, sehingga kita mendapatkan reward yang memuaskan, dan rewardnya berbeda-beda setiap kita melakukan action membuka sosial media. Inilah yang bikin kita ketergantungan. Yang keempat adalah investment. User atau pengguna harus melakukan beberapa langkah untuk investasi sehingga dia akan kembali lagi saat trigger muncul di lain hari. Sebagai contoh, ketika kita sudah membuka sosial media, melihat postingan-postingan yang keren, melihat konten-konten dari teman-teman kita akan like, kita akan komen, kita akan share. Karena itu adalah sebuah investment, soalnya saat kita komen, kita akan penasaran apakah ada yang balas nanti. Kita akan buka lagi. Sehingga memunculkan curiosity atau penasaran. Makanya saat triggernya muncul, kita tidak ragu lagi langsung buka sosial media. Karena yang tadinya kita penasaran apa yang kita temukan, sekarang kita udah menanam investasi sehingga kita menuai. Kita udah tanam, oke, gue udah komen nih. Kira-kira reply-nya apa ya? Kita penasaran. Sehingga trigger muncul, kita langsung buka. Atau bahkan kita ngeposting konten baru, foto, video, apapun, kita akan penasaran berapa nanti yang nge-like, berapa nanti yang nge-comment. Itu adalah variabel rewardnya juga. Sehingga siklus ini akan berputar terus dari trigger, lalu ke action, lalu ke variable reward, lalu ke investment, dan kembali ke trigger lagi. Inilah yang bikin kita ketergantungan. Inilah yang bikin kita adiksi. Inilah yang bikin kita nggak bisa lepas dari sosial media. Sosial media memang dirancang sebegitunya. Bahkan Facebook sempat mengubah total desainnya ketika mempelajari siklus ini agar membuat user-usernya ketergantungan. Dan semua sosial media sekarang diracik
dengan siklus hook ini. Sehingga kita tahu bagaimana cara kita bisa terlepas dari siklus hook ini. Tidak terlalu menikmati variable reward-nya, mengurangi jumlah investment, tidak langsung membuka social media action-nya saat muncul trigger, bisa mendelay, bisa menunda gratifikasi instan tadi, dan membuat kita punya waktu untuk berpikir, oke, gua buka nggak sih sosmednya, atau kita bertahan sejenak. Ini adalah satu cara yang sangat menarik untuk kita terhindar dari siklus yang menjebak kita ini. Tapi di sisi lain, kalau kita sebagai product designer, kalau kita sebagai kreator, justru kita harus memanfaatkan siklus ini. Apa itu? Yang membuat orang-orang akan engage terus dengan produk kita. Yang membuat orang-orang akan teradiksi dengan produk kita dalam hal yang positif. Di industri online learning, atau kalau sekarang istilahnya e-course, completion rate sangatlah rendah, sekitar 15%. Jadi dari 100 orang yang mengikuti sebuah online course, setidaknya hanya 15 orang saja yang menyelesaikannya sampai akhir. Tapi gue membuat sebuah program online course 30 hari, namanya Mastery, yang memang kita racik, kita rancang berdasarkan hook model ini, yang membuat completion rate bisa tinggi sekali. Bisa 50%, 70%. Artinya banyak sekali orang memulai program 30 hari gue dan menyelesaikannya juga. Bukan hanya sampai di tengah-tengah saja. Yang pertama, gue ajak untuk punya trigger. Punya jadwal untuk setiap hari mengikuti modul yang baru. Modulnya tidak bisa dibuka semuanya. Setiap hari akan ada modul baru, modul baru, modul baru. Sehingga mereka menjadwalkan waktu, misalnya setiap jam 7 pagi, untuk membuka modul baru. Itulah triggernya. Dan kalau mereka pakai sistem kalender sesuai panduan, akan ada notifikasi di handphonenya untuk belajar dari mastery di hari itu. Setiap orang akan punya mastery time-nya, waktu untuk mengikuti program e-course gue. Kemudian masuk ke action, yaitu mengikuti modulnya, membuka website Akademi Produktif, membuka dashboardnya, dan ada variable reward. Karena setiap hari bukan hanya muncul modul baru, tapi ada tantangan-tantangan yang menarik. Ada challenge-nya, ada yang diekspektasikan setiap orang. Dan karena menggunakan workbook secara khusus di setiap program gue, mereka akan penasaran, oh ini apa ya isinya, oh nextnya apa. Sehingga mengikuti online course bukan cuma mengikuti kumpulan video biasa, tapi sebuah journey yang tidak bisa langsung selesai. Butuh ada prosesnya, ada learning path-nya atau jalur pembelajaran, dan akhirnya mereka akan menikmati setiap proses yang mereka jalani. Dan ada investment juga, karena terlibat di komunitas, ada tanya jawab di situ, ada orang-orang yang berpartisipasi bareng-bareng membentuk sebuah grup squad. Ini adalah sebuah sistem yang menjadi ciri khas dari e-course program 30 hari yang kita bikin, namanya Mastery. Ada banyak sekali, dimulai dari pengembangan diri, manajemen waktu, membentuk kebiasaan, melatih fokus, bisa belajar efektif, membaca cepat, stop menunda-nunda, dan lo bisa pilih sesuai dengan program yang lo inginkan. Dan lo akan rasakan sendiri proses mengikuti online course ini akan berbeda dengan course pada umumnya. Jadi gue sendiri sebagai learning designer juga merancang produk gue sesuai dengan hook model ini. Inilah yang bikin orang bisa ketagihan untuk belajar terus dari e-course gue, sehingga dia memulai dan menyelesaikan. Inilah yang bikin orang tertarik terus, engage terus untuk mengikuti semua video dan modulnya. Inilah yang membuat orang bisa berubah dirinya tanpa dia sadari, karena nggak sadar udah ketagihan belajar, nggak sadar udah ketagihan upgrade diri. Inilah yang gue pelajari, bagaimana membangun produk bukan hanya di ruang lingkup otak sadar, tapi ke otak bawah sadar, sehingga orang benar-benar bertumbuh karena otaknya terprogram untuk siap upgrade diri. Nah, semoga lo kalau bikin produk, bikin bisnis, bisa memanfaatkan hook model ini, sehingga orang akan ketagihan untuk beli produk lo, jasa lo, dan akhirnya hidupnya berubah dengan itu. Ini adalah sebuah framework yang bisa diterapkan untuk hal-hal negatif, bisa juga hal-hal positif. Bahkan di buku hook ini, chapter terakhirnya membahas tentang etika penggunaan teknik hook ini. Karena dengan cara ini, kita bisa bikin orang adiksi dan ketergantungan, tergantung kita mau membuat yang positif atau negatif. Semoga lo bisa memanfaatkan ini dengan bijak. Sampai jumpa di video sebuku sebukan lainnya. Terima kasih sudah mengikuti. Salam pembelajar.